Diduga adanya nama pemilik perusahaan dari karyawan RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut baik sebagai staf dan ataupun dokter senior yang masih aktif di rumah sakit tersebut. GMF KPPI Kota Sukabumi mencium terindikasi KKN di Rumah Sakit Bunut Kota Sukabumi terkait adanya permainan kegiatan barang dan jasa dalam pengadaan alat kesehatan yang terkait melibatkan pelaksanaannya oleh pihak internal. Pemilik perusahaan adalah perusahaan yang dibawa ditawarkan diikutsertakan oleh seorang dokter yang sampai saat ini masih bekerja di RSUD Syamsuddin SH Kota Sukabumi. Adanya indikasi penyalahgunaan wewenang, dugaan KKN terjadi adanya persekongkolan antara penguasa pengguna anggaran dengan pejabat pembuat komitmen PPK dengan rekanan penyedia pengadaan barang dan jasa untuk direkayasa. Hal ini bisa terjadi karena kurang adanya pengawasan dari berbagai pihak terkait, terutama oleh direktur rumah sakit tersebut. Pengawasan internal maupun pengawasan kepegawaian UPBJ bagian keuangan selama adanya kegiatan tersebut seakan pihak-pihak terkait menutup mata. Jelas hal ini sudah melanggar kode etik dan jabatan kedokteran yakni Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 atau menyangkut Undang-Undang Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang diagnostik in vitro juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparat sipil negara. Generasi Muda FKPPI mengingatkan pihak terkait namun menemui jalan buntu yang pada akhirnya GMF KPPI melaporkan kejadian ini ke Kejaksaan guna diproses secara hukum. Seperti yang disampaikan Ketua Generasi Muda FKPPI Kota Sukabumi Aprets Umasai. Pada berita 7, Gerakan Muda FKPI Kota Sukabumi mengajak bersama Ormas LSM dan awak media memberantas korupsi kolusi nepotisme di lembaga pemerintahan daerah Kota Sukabumi. Salah satu di antaranya mendatangi Kasepuhan Laskar Merah Putih Indonesia Kota Sukabumi yang juga salah satu tokoh Perkenalkan, saya Alfred Heumasi, Ketua Generasi Muda FKPI, pengurus cabang 1024 Kota Sukabumi. Kami dengan tim pada intinya sudah ada koordinasi dengan pihak rumah sakit. Saya langsung bertemu dengan Direktur utamanya Bapak Dr. Barul Anwar. Semua kami ingin mengutarakan, ini demi masyarakat ke depannya. Tapi semua itu buntu total. Makanya generasi muda FKPPI menempuh jalur hukum. Mengingat banyak masyarakat yang dirugikan. Karena ini sudah berjalan 3 bulan, mana aparat-aparat yang terkait untuk menindaklanjuti berkas-berkas yang kami sampaikan. Ini kalau di pembiaran semacam begini, bagaimana masyarakat? Salah satu contoh, untuk ortopedi patah tulang kaki aja, harga pen yang Rp200.000 itu harganya bisa melangit, bisa sampai 1 juta ataupun 2 juta. Masyarakat tidak tahu kalau itu dibebankan oleh masyarakat. Inilah kami generasi muda FKPI sebagai OKP Social Control, bagaimana masyarakat jangan terlalu dirugikan. Generasi muda FKPI tetap akan berjuang bersama ormas-ormas yang lain yang sudah kami rangkul, bekerja sama, salah satunya LPMI Laskar Merah Putih Indonesia. Kami harap untuk semua pihak yang terkait bisa memperhatikan, mengawasi proses hukum yang sedang berjalan. Ingat, kami anak serdadu. Kami akan terus mengawal masalah ini sampai ke ujung-ujungnya
supaya masyarakat tidak dirugikan. Harapan kami, generasi muda FKPPI ingin semuanya pihak-pihak yang terkait tolong dalam masalah ini kawal semuanya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih dengan Pak Rahmat Joko dari Berita 7 TV ya Pak ya. Kami sudah menerima kemarin beberapa waktu yang lalu tembusan bahwa kami diinformasikan dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Pak. Dan sampai saat ini namanya kami terlapor ya, kami belum tahu nih seperti apa yang dilaporkannya, kemudian progres selanjutnya seperti apa. Hanya itu Pak yang bisa disampaikan. Oke, terima kasih. Sempat Berita 7 konfirmasi ke pihak Rumah Sakit R. Syamsuddin, namun baik direktur maupun wakil direktur rumah sakit sedang sibuk rapat tidak ada di tempat. Akhirnya diwakili oleh Dr. Supriyanto, Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian. Beliau pun tidak bisa memberi penjelasan mendetail terkait permasalahan tersebut. Dari Kota Sukabumi, Jawa Barat, kontributor Berita 7 Rahmat Joko melaporkan. COVID, ini ruang COVID.